Oke, kita lanjut di part 2, masih tentang pembahasan soal penilaian tengah semester atau PTS online seni budaya kelas 10 ya. Lanjut di pembahasan berikutnya, kalian boleh perhatikan gambar ini. Saya rasa kita terutama orang Lebak sudah tidak asing lagi ya dengan penampakan dari motif batik ini. Ya, ini adalah salah satu motif batik kebanggaan masyarakat Lebak, yaitu motif batik Baduy. Namun pada pertanyaannya, yang ditanyakan oleh saya adalah berikut ini pernyataan yang tidak tepat terhadap motif batik Baduy dari Lebak adalah, kita lihat pilihan gandanya. Yang pertama yaitu motif batik yang lebih awal dikenal oleh masyarakat Banten dan nasional. Ini udah pasti tepat ya. Yang kedua, motif batik yang tidak diketahui penciptanya sehingga hak ciptanya tidak dipatenkan. Ini betul sekali ya. Bahkan sampai saat ini pun eh, belum diketahui siapa pencipta dari motif batik Baduy itu sendiri. Sedangkan motif batiknya itu sudah mulai dikenal oleh nasional atau seluruh Indonesia. Kemudian motif batik yang memiliki warna dasar biru dengan motif hiasnya berwarna hitam, boleh diperhatikan ya. Ini juga sama tepat, karena memang pada umumnya motif batik Baduy ini selalu memiliki warna dasar biru dan motif hiasnya berwarna hitam. Nah, ini biru warna dasarnya ya, selalu berwarna dasar biru dan motifnya berwarna hitam untuk motif batik Baduynya itu sendiri. Kemudian yang keempat, motif batik yang berasal dari Baduy dan diproduksi di Lebak. Kalau ini sebenarnya pernyataannya kurang tepat. Ini jawabannya. Yang motif batik yang berasal dari Baduy dan diproduksi di Lebak. Ini pernyataannya tidak tepat ya, karena sejak awal kemunculannya eh, motif batik Baduy ini justru diproduksi di Jawa Barat atau di Tasikmalaya. Bahkan diperbanyak di sana ya, baru dipromosikan atau dijual di Lebak. Namun seiring berkembangnya waktu dan zaman, Kabupaten Lebak itu sendiri sudah memiliki sentra produksi batik Lebak yang terletak di sekitar Museum Multatuli atau tepatnya di belakang Museum Multatuli. Nah, untuk yang ini tidak diragukan lagi ya, ini jawabannya juga tepat ya. Jadi untuk pertanyaan kali ini jawaban yang tidak tepat itu adalah motif batik yang berasal dari Baduy dan diproduksi di Lebak. Kemudian pembahasan berikutnya eh, yang ditanyakan adalah kekurangan pada produk yang dihasilkan dari memproduksi batik dengan teknik printing ya. Yang pertama hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk mencetak warna. Ya, ini benar ya. Ini kelebihannya justru. Kemudian pewarna sintetis yang digunakan berkualitas standar. Ya, bisa jadi karena selain untuk mempersingkat waktu juga meringankan atau menghemat biaya produksi. Kemudian satu sisi kain mori saja yang mengalami proses pewarnaan. Nah, iya, kita menemukan jawabannya dari pertanyaan ini yaitu di pilihan yang C, satu sisi kain mori saja yang mengalami proses pewarnaan. Kalau kalian yang punya baju batik di rumah, mungkin kalian bisa memperhatikan eh, sisi luarnya itu pewarnaannya itu sempurna atau nyata, tapi kalau kita balik baju batiknya itu justru warnanya memudar ya, bahkan tidak terlalu pekat seperti itu. Eh, karena pembuatan dari teknik printing ini ya kekurangannya adalah hanya satu sisi kain mori saja yang mengalami proses pewarnaan. Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya yang ditanyakan adalah kain. Oke.
Saya bacakan terlebih dahulu, dibuat dari bahan kepompong ular sutra dengan cara dipintal untuk menghasilkan benang sutra. Sifatnya yang halus, lembut, dan berkilau menjadikannya kain yang terindah dan termahal, serta banyak disukai kalangan bangsawan. Kain ini disebut adalah kain sutra. Oke, kain sutra ya. Bahkan kain batik yang berbahan dasar kain sutra ini ketika sudah jadi sebuah kain batik tulisnya itu justru harganya bisa jutaan bahkan puluhan juta ya. Karena keistimewaan dari kain sutra ini itu sendiri. Berikutnya adalah ukuran kain dodot atau kampu untuk seorang wanita. Ini ukurannya yang benar adalah 400 cm kali 200 cm atau 4 meter kali 2 meter. Berikutnya, teknik pembuatan batik dengan cara menutup gambar dengan menggunakan lilin disebut batik tulis. Jelas ya, ini jawabannya adalah batik tulis. Selanjutnya, perhatikan gambar hasil karya batik di bawah ini dan tentukan teknik apa yang digunakan dalam proses pembuatannya. Kalian tidak usah fokus pada pada bentuk motifnya ya, tapi lihatlah pada dasar dari pembuatan batiknya ini. Yang ditanyakan adalah hasil karyanya ya, lebih dominannya di mana. Dan ini jawabannya adalah teknik colet. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya tentang, yang ini maksudnya canting cap ya. Proses pembuatan batik dengan teknik printing atau cap merupakan cara pembuatan motif batik menggunakan canting cap. Canting cap yang dicapkan pada kain akan meninggalkan motif. Dan motif ini disebut sebagai plissé. Oke. Lalu, alat yang digunakan untuk mewarnai pola batik dengan teknik colet. Colet itu berarti mengoles ya. Ya pastinya menggunakan kuas. Selanjutnya, sifat dari lilin atau malam yang digunakan untuk membatik tentunya berbeda dengan malam atau lilin biasa. Karena malam atau lilin untuk membatik memiliki sifat, ya ini yang paling tepat itu adalah yang A. Mudah lepas ketika proses penglorotan dan cepat diserap kain. Nah, untuk proses penglorotan itu pengertiannya nanti akan kita pelajari di proses membatik ya. Selanjutnya, ini ada gambar canting ya. Pertanyaannya yang ditanyakan oleh saya adalah, pada canting terdiri dari 3 bagian secara urut. Jadi maksudnya ini ada nomor dan nomor 1, 2, dan 3. Nah, masing-masing ini memiliki nama. Yang pertama ini disebutnya sebagai cucuk, berfungsi untuk mengalirkan lilin atau malam. Lalu yang nomor 2 ini disebutnya sebagai nyamplung. Nyamplung ini berfungsi untuk tempat menampung atau menyimpan lilin atau malam yang baru saja diambil oleh pembatik dari wajan ya. Dan yang ketiga ini disebutnya gagang. Gagang ini ya pasti berfungsi untuk pegangan ya. Agar si pembatik lebih mudah dalam menuangkan lilin atau malam tersebut dan juga menghindari dari panas lilin atau malam. Oke. Biasanya gagang ini umumnya terbuat dari kayu atau dari bambu. Selanjutnya yaitu tentang pewarna alam sebagai penguat warna, berfungsi agar warna pada batik bertahan lama. Yang bisa kita dapatkan dari apakah getah, akar, batang, kapur, atau kunir. Tapi jawaban yang tepatnya adalah kapur. Oke. Berikut ini motif batik yang diambil dari nama-nama panembahan atau gelar dari Kesultanan Banten. Nah, jadi ini ada 5 nama motif batik Banten, tapi yang ditanyakan adalah motif batik yang diambil dari nama-nama panembahan atau gelar Kesultanan Banten. Yang jelas ini jawabannya adalah
yang C sebakingking ya. Kalau Datulaya, Kaibonan, Poncaniti, dan Singayaksa itu diambil motif batik yang diambil dari nama-nama bangun atau ruangan yang terdapat di Kesultanan Banten. Selanjutnya, nah perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah merupakan motif batik Surosoan. Berdasarkan jenis simbol serta nilai estetis seni batik Banten, eh, motif batik Surosoan ini memiliki pengertian yaitu sebagai nama tata ruang tempat menghadap nama tata ruang tempat untuk menghadap raja atau sultan atau kesultanan Banten. Ya, jadi kayak ruangan seorang prajurit untuk menghadap raja. Ya. Berikutnya, yang pertanyaan terakhir adalah motif batik Datulaya merupakan nama tempat tinggal tinggal Sultan Maulana Hasanuddin atau tata ruang keluarga Kesultanan Banten. Motif batiknya ditujukan pada kira-kira nomor berapa? Yang tepat itu adalah nomor 4 ya. Oke, ini nomor 4. Disebutnya motif batik Datulaya. Oke, ini adalah pembahasan terakhir kita, sudah di nomor 25. Silakan kalian cek lagi yang masih menyimpan kunci jawaban dari PTS minggu lalu. Jadi kalian bisa mudah-mudahan bisa lebih paham lagi setelah kita bahas hasil ulangan pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.